Halo Talavers! Segmen skuter matic dulu bukan pasar yang menggiurkan. Beda dengan sekarang, sejauh mata memandang jalan raya dipenuhi sama kendaraan roda 2 serba praktis ini. Atau mungkin kamu adalah salah satu pengguna setianya. Ternyata ada pemain baru loh dari Yamaha. Ini dia, Fazio. Si nyentrik dan canggih yang siap menggempur Honda Scoopy yang selama ini bermain sendirian di kelasnya. Wah, setelah sekian tahun, akhirnya Yamaha terjun juga di pasar skutik bergaya retro modis kayak gini. Tapi dari sekian banyak keunggulan yang ditawarkan, sanggup nggak sih Fazio menepis Scoopy yang udah punya penggemar fanatik sendiri? Yuk, sekarang kita langsung bandingin. Simak videonya sampai habis ya. Honda Scoopy muncul jauh sebelum rivalnya ini hadir. Tepatnya di tahun 2010 silam, saat Astra Honda Motor sebagai APM motor Honda di Indonesia, membawa motor ini yang lebih dulu hadir di Thailand. Kala itu, Scoopy langsung menggegerkan pasar skutik karena bentuk retronya yang beda sendiri dengan skutik lain. Scoopy generasi pertama ini masih menggunakan teknologi karburator untuk mesin berkapasitas 110 cc-nya. Seiring berjalannya waktu, dalam 11 tahun Honda telah menelurkan 4 generasi Scoopy. Di antaranya masing-masing di tahun 2010, 2013, 2017, dan terakhir di 2020 lalu. Masing-masing generasi tersebut membawa berbagai pembaruan, termasuk desain yang berubah signifikan, namun tak meninggalkan kesan retro yang diusung sejak awal. Tapi khusus buat generasi terbarunya, kita bakal bahas lebih lanjut nanti ya. Melihat sang rival abadi nyaman dengan posisi di kelas ini, Yamaha tampaknya sempat tertidur pulas selama beberapa tahun. Maklum, selama periode itu, Scoopy melenggang bebas tanpa hambatan. Walau sempat ada Vino yang masih dijual sampai sekarang, rupanya itu belum cukup untuk mengimbangi kompetitornya. Hingga akhirnya di awal tahun 2022 ini, Yamaha membuka keran produk barunya dengan merilis Fazio, skutik bergaya retro khas skuter legendaris dari tanah Eropa. Gimana nggak jadi pusat perhatian saat desain motor-motor Yamaha lain terkesan maskular dan agresif, muncul si Fazio ini dengan tampang imut dan modis. Seperti yang udah sering-sering kita mention dari awal, kedua motor ini membawa desain retro sebagai daya tariknya. Kita mulai dari Fazio dulu deh. Secara garis besar, kamu tentu teringat dengan bahasa desain dari skuter asal Itali yang punya basis penggemar tersendiri itu. Iya kan? Ngaku aja deh. Well, nggak salah kok. Headlamp LED yang berbentuk bulat yang terletak di atas, lalu diikuti dengan sein di sisi shieldnya, jelas bukan seperti kebanyakan Yamaha pada umumnya. Apalagi desain belah tengah gini yang mirip dasi di skutik Itali yang kita omongin tadi. Sayang banget, spionnya masih pakai model kuno khas Vega R tahun jebot gini. Coba kalau pakai yang bulat, kan lebih cocok. Beralih ke samping, bodinya terlihat dibikin kaku sekaligus mengalir. Di tipe Neo, ada aksen berupa stripping simple dengan permainan warna. Beda halnya dengan tipe Lux yang punya aksen lebih up class di sini. Ini bukan sekedar aksen loh, tapi bisa benar-benar kepake buat naruh aksesoris. Lanjut ke belakang, terlihat 3 bilah lampu yang terpisah namun bentuknya mirip. Kalau di bagian dashboardnya sih sedikit banget yang bisa diceritain. Soalnya instrumen cluster yang bentuknya mirip sama lampu-lampu di eksteriornya ini kecil banget. Tapi at least udah digital lah ya. Lanjut ke knob keyless-nya serta laci penyimpanan terbuka plus laci tertutup yang punya soket charge buat smartphone. Bagasinya sendiri punya kapasitas sebesar 17,8 liter. Kece! Melangkah ke samping, walau masih membawa DNA yang sama dengan generasi sebelumnya, seenggaknya desain ini memang tetap terlihat fresh di usianya
yang hampir 2 tahun ini. Baik lampu utama LED dan sein-nya yang terletak di bagian shield-nya, kemudian diikuti lekukan samping yang membulat dan terkesan fluffy. Di bagian sampingnya sendiri, dek Scoopy terlihat lebih rendah untuk menjangkau rentang postur yang lebih luas. Asiknya, desain strippingnya juga beragam, tergantung dari varian yang dipilih, mulai dari colorful hingga elegan minimalis. Dashboardnya menganut desain naked di bagian stangnya, menyisakan instrumen cluster yang masih menggunakan model analog. Sama seperti rival barunya, Scoopy juga menyediakan knob keyless serta laci penyimpanan terbuka plus laci tertutup yang punya soket charge buat smartphone. Tapi ukuran bagasinya cuma 15,4 liter. Ukuran segitu masih tetap bisa masuk helm sih. Kedua skutik ini punya pilihan warna yang cakep-cakep. Tapi Lux dari Fazio menyediakan 2 warna elegan, hitam dan silver. Keduanya punya jok berwarna marun, sedangkan tipe Neo punya 4 warna, diantaranya Tosca, merah, hitam, serta peach yang keren banget ini. Sedangkan Scoopy untuk tipe standar ada warna-warna seperti Sporty Black, Sporty Red, Fashion Blue, dan Fashion Black. Beda halnya dengan tipe Smart Key yang menyediakan Stylish Red, Stylish Brown, Prestige Black, dan Prestige White. Tinggal pilih deh mana yang kamu suka. Soal performa, keduanya bisa dibilang berimbang. Walau Fazio punya kapasitas 125 cc, outputnya nggak jauh berbeda dengan Scoopy yang cuma 110 cc, sekitar 9 PS. Beda kalau kita ngomong torsinya. Fazio unggul jauh dengan 10,6 Nm berbanding 9,3 Nm di Scoopy. Tapi mayoritas dari pembeli di kelas ini lebih mentingin konsumsi BBM dibanding data di atas kertas kayak tadi. Honda mengklaim Scoopy bisa tembus 59 km per liter, sedangkan Fazio masih belum ketahuan. Harusnya sih bisa lebih irit ya. Soalnya ada teknologi canggih yang bakal kita jelasin di poin berikutnya. Oh iya, kapasitas tangki dari Fazio juga gede banget, sekitar 5,1 liter. Bandingin sama Scoopy yang cuma 4,2 liter. Keduanya sama-sama pakai rem cakram di depan dan tromol di bagian belakang. Dan sama-sama belum ada ABS. Tinggi tempat duduknya pun mirip, sekitar 750 mm. Apalagi bobotnya yang persis 95 km. Nah, ini nih senjata maut Yamaha buat menggempur lawannya. Fazio membawa fitur masa depan yang bisa dibilang sebagai hybrid. Tapi kita kasih disclaimer ya, kalau hybrid di sini bukan kayak mobil-mobil hybrid pada umumnya. Teknologi hybrid dari Yamaha lebih sederhana. Ada fitur yang namanya Electric Power Assist Start yang bertugas untuk memberikan bantuan tenaga di 3 detik pertama motor bergerak dari kondisi berhenti. Yap, cuma 3 detik awal. Jadi nggak bisa terus-terusan dipakai. Alhasil torsinya pun secara teoritis bakal lebih nendang. Selain daripada itu, Yamaha juga membawa fitur yang udah lebih dulu hadir di motor lainnya, seperti Y-Connect. Fitur yang simpelnya bisa menghubungkan motor dan smartphone kamu. Berikutnya, ya standar lah kayak lampu hazard keyless system dan electric power socket. Sedangkan Honda harus bertekuk lutut untuk urusan ini. Paling yang bisa dibanggain cuma lampu LED di depan belakang, plus keyless system dan electric power socket yang juga ada di rivalnya. Bahkan Speedo full digital juga belum ada loh. Ini dia nih yang paling krusial dari semua yang kita bahas. Langsung aja deh. Fazio punya 2 tipe, Neo dan Lux. Tipe Neo dilepas oleh Yamaha di angka 21,7 juta rupiah. Sedangkan tipe Lux 300.000 lebih mahal atau 22 juta rupiah pas.
Honda seperti biasa selalu punya bandrol yang lebih terjangkau. Scoopy punya 4 tipe, fashion, sporty, prestige, dan stylish. Bedanya ada di stripping dan sistem keyless-nya tadi. Tipe fashion dan sporty dijual di angka 20,4 juta rupiah. Sedangkan prestige dan stylish dibanderol di harga 21,2 juta rupiah. So, yang mana yang jadi pilihan kamu, Auto Lovers?